Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa bersama Ibu Elsie pagi hari ini di video pembelajaran Ibu untuk mata pelajaran TIK. Nah, anak-anak kelas 4, minggu lalu kita sudah membahas mengenai soal-soal ya yang ada di buku. Nah, hari ini anak-anak kelas 4 kita sudah masuk ke dalam bab 2, membuat animasi. Jadi, anak kelas 4 coba diperhatikan, Ibu sudah sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa silakan dipersiapkan ya aplikasi Pivot, karena itu yang kita akan pelajari atau itu yang kita akan buat. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa yang perlu diperhatikan dalam membuat animasi. Yang pertama itu adalah kalian pastikan sudah mendownload aplikasinya ya, karena itu yang kita akan gunakan. Seperti pada Zoom yang Ibu sudah berikan ya, dan Ibu sudah membuat di situ animasi sederhana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan mengadakan Zoom lagi untuk praktek ya, atau Ibu akan menunjukkan kepada kalian tentang jendela pivot, apa-apa yang ada di sana. Nah, coba perhatikan di bukumu ada di peta konsep membuat animasi menggunakan pivot. Jadi tentunya aplikasi yang kita persiapkan itu adalah pivot. Nah, apa yang kalian harus pahami atau apa yang kalian harus tahu dari bab 2 ini yaitu kalian harus tahu apa itu karakter, apa itu frame. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memasukkan karakter dan frame ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau kita mau menggerakkan karakter dan frame dalam pivot. Kemudian kalian harus tahu fungsi dari titik orange, kemudian fungsi dari next frame, dan fungsi dari titik merah. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya anak-anak kelas 4. Ada 3 poin yang kamu harus tahu di bab 2 ini dalam membuat animasi. Yang pertama itu kalian harus memahami dulu tentang karakter dan frame ya. Ibu sudah jelaskan juga apa itu karakter. Karakter itu sama saja dengan figur ya. Ibu sudah tunjukkan kemarin bahwa objek atau orang yang di dalam aplikasi pivot yang kita gunakan itulah yang disebut figur atau karakter. Nah, frame-nya itu Ibu sudah tunjukkan kemarin. Ketika kita tidak menambahkan frame, maka animasi kita itu tentunya tidak bisa bergerak, karena dari frame itulah animasi kita bergerak. Dari setiap frame kita membuat gerakan yang berbeda, maka animasi kita itu kelihatan bergerak, yang sebenarnya itu hanya lembaran ya anak-anak kelas 4. Itu yang kalian harus perhatikan. Makanya Ibu juga sudah memberikan tugas sebelumnya yaitu membuat flipbook. Nah, itu adalah contoh sederhana dari animasi kita. Nah, coba kalian perhatikan kan dalam membuat animasi pivot itu dalam frame itu sebenarnya lembar kerja. Nah, lembar kerja itu sebenarnya kita hanya menggambar ya. Misalnya tangannya kita gerakkan ke atas, di frame kedua mungkin kita turunkan ke bawah. Nah, itu membuat animasi kita seperti bergerak ketika kita memutar ya. Itu ya anak-anak kelas 4 yang Ibu beritahukan untuk mengenai aplikasi pivot ini. Jadi anak-anak kelas 4 untuk siang hari ini kamu harus tahu itu apa itu karakter, kemudian apa itu frame. Nah, karakter tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian karakter itu bisa saja berupa manusia, bisa berupa binatang atau sebagainya. Ada tangga ya. Ada yang sudah mencoba, mungkin ada yang sudah mencoba ya, memasukkan karakter atau figur ke dalam aplikasi pivot. Nah, frame itu apa sebenarnya? Frame itu adalah bingkai gambar ya. Frame itu adalah bingkai gambar. Nah, ada frame 1, frame 2 dan sebagainya. Nah, agar dapat bergerak biasanya diperlukan bingkai gambar. Itu yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa supaya animasi kita bergerak itu kita memerlukan bingkai gambar. Kalau kamu hanya membuat satu frame itu animasi kamu tidak akan kelihatan bergerak. Semakin banyak frame yang kamu tambahkan, maka semakin kelihatan bergerak akan animasi kalian. Nah, apakah kamu masih ingat pembuatan animasi bola dengan berlembar-lembar kertas gambar? Ini yang di bab 1 kemarin, tapi Ibu memberikan tugas sama kalian membuat flipbook ya, yang dimana kalian membuat dari gambar yang berbeda. Itu adalah contohnya ya anak-anak kelas 4. Jika kita buka ya secara cepat gambar kalian itu akan menunjukkan contoh dari sebuah animasi. Nah,
Oke, ada di buku kalian ya, sama dengan gambar yang ada di bawah. Kamu perhatikan gambar bola ini. Ketika dia mau ke arah B, tentunya ada posisi-posisi yang akan dilalui. Contohnya di gambar kedua itu dari A, kemudian A1, tentunya dia menempati posisi itu dulu, kemudian A2 ya. Sama kalau kalian mau buat di pivot ini bisa ya. Berarti di frame pertama posisinya ada di bawah, kemudian kita majukan ke atas sedikit dan seterusnya. Ketika kita putar itu akan seperti bolanya itu seperti menggelinding. Itu contohnya ya anak-anak kelas 4. Nah, di buku kamu di halaman 18 itu di situ ada lagi tampilan jendela pivot ya. Tapi tentunya anak-anak kelas 4 sudah paham karena pembelajaran sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Jadi pagi hari ini anak kelas 4 tolong dipersiapkan aplikasi pivotnya. Untuk minggu depan Ibu akan mengadakan Zoom supaya anak-anak kelas 4 melakukan praktek dalam membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi pivot ya. Itu saja dari Ibu untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini Ibu tidak memberikan tugas karena anak kelas 4 khusus saja untuk mempersiapkan tugasnya di rumah atau aplikasinya ya untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.